Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisfa Alia dengan NIM 304241104 dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Kelas C akan mempresentasikan materi peradaban Islam Daulah Abbasiyah dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah, perjalanan kekuasaan Islam terbesar. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu dinasti terbesar dalam sejarah Islam yang berkuasa selama hampir 500 tahun. Dinasti ini tidak hanya dikenal karena kekuasaannya yang luas, tetapi juga kontribusinya yang besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Selanjutnya, pembentukan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Revolusi Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah muncul setelah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah melalui gerakan revolusioner yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Kemudian yang kedua, pemilihan khalifah pertama. Setelah revolusi berhasil, Abu Abbas As-Saffah terpilih menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Kemudian yang ketiga, pemindahan ibu kota. Khalifah Al-Mansur memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad, yang menjadi pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah selama berabad-abad. Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah, yaitu pertama, pemberontakan terhadap Umayyah. Dinasti Abbasiyah muncul sebagai hasil dari pemberontakan terhadap dinasti Umayyah yang dianggap tidak adil. Yang kedua, pengangkatan Abu Abbas. Abu Abbas Al-Saffah diangkat sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Kemudian yang ketiga, pemindahan ibu kota ke Baghdad. Ibu kota dinasti Abbasiyah dipindahkan ke Baghdad yang kemudian menjadi pusat peradaban Islam. Pembentukan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, struktur pemerintahan. Dinasti Abbasiyah memiliki struktur pemerintahan yang kompleks dengan khalifah sebagai pemimpin tertinggi, dibantu oleh para vizir, gubernur, dan panglima militer. Kemudian selanjutnya, sistem birokrasi. Dinasti Abbasiyah mengembangkan sistem birokrasi yang efisien dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas. Kemajuan teknologi. Pada masa ini terjadi kemajuan yang sangat besar dalam bidang teknologi seperti penggunaan kertas dan perkembangan sistem irigasi. Kemudian selanjutnya ada struktur pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, khalifah. Khalifah adalah pemimpin tertinggi dinasti Abbasiyah. Terus yang kedua, wazir. Wazir adalah menteri yang membantu khalifah dalam menjalankan pemerintah. Yang ketiga, gubernur, yaitu pemimpin di tingkat provinsi. Yang keempat, panglima militer. Panglima militer adalah pemimpin pasukan yang menjaga keamanan dan pertahanan negara. Dinasti Abbasiyah memiliki struktur pemerintahan yang kompleks dan hierarkis dengan khalifah sebagai pemimpin tertinggi yang dibantu oleh para wazir, gubernur, dan panglima militer. Pembagian tugas dan kewenangan yang jelas dalam sistem birokrasi memungkinkan dinasti Abbasiyah menjalankan pemerintahan secara efektif. Selanjutnya, kejayaan dan kemajuan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah pusat ilmu pengetahuan. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan didirikannya rumah kebijaksanaan, Bait al-Hikmah, sebagai pusat kajian dan penelitian. Yang kedua, kemajuan ilmiah. Banyak ilmuwan filsuf dan penulis ternama yang berkembang pada dinasti Abbasiyah seperti Al-Khawarizmi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Dan yang ketiga, penerjemahan karya asing. Dinasti Abbasiyah juga mendorong penerjemahan karya-karya asing seperti Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama,
ada konflik internal. Terjadi berbagai konflik internal seperti perebutan kekuasaan dan pemberontakan yang melemahkan stabilitas pemerintahan. Yang kedua, korupsi dan nepotisme, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan nepotisme di kalangan elit penguasa juga menjadi faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, serangan dari luar. Dinasti Abbasiyah menghadapi serangan dari luar seperti Saljuk Turki dan Mongol, yang pada akhirnya menyebabkan kehancuran. Selanjutnya, serangan Mongol dan kehancuran Baghdad. Yang pertama, invasi Mongol. Pada tahun 1258, pasukan Mongol dipimpin oleh Hulagu Han. Hulagu Han menyerang dan menghancurkan Baghdad, yaitu pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah. Yang kedua, kehancuran Baghdad. Kota Baghdad yang telah menjadi pusat peradaban Islam selama berabad-abad poranda dalam serangan Mongol, menandai akhir dari dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, berakhirnya kekuasaan. Dengan jatuhnya Baghdad, dinasti Abbasiyah kehilangan pusat kekuasaannya dan akhirnya runtuh. Runtuh menandai akhir dari era keemasan peradaban Islam. Selanjutnya yang terakhir, peninggalan dan warisan dinasti Abbasiyah. Peninggalan dan warisan dinasti Abbasiyah antara lain seperti yang pertama, kontribusi ilmiah. Dinasti Abbasiyah meninggalkan warisan yang sangat berharga dalam bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Warisan arsitektur. Dinasti Abbasiyah juga meninggalkan karya-karya arsitektur yang indah seperti Masjid Agung Baghdad dan Istana Samarra. Kemudian yang ketiga, warisan budaya. Dinasti Abbasiyah juga menyumbangkan warisan budaya yang kaya, termasuk sastra, seni, dan musik. Kesimpulan materi dari dinasti Abbasiyah pada tersebut, dinasti Abbasiyah yang berkuasa dari 750 hingga 1250 Masehi merupakan salah satu dinasti terbesar dalam sejarah Islam dengan pusat kekuasaan di Baghdad. Dinasti ini dikenal atas kontribusinya dalam perkembangan ilmu pengetahuan seperti berdirinya Bait al-Hikmah sebagai pusat kajian dan penelitian, serta penerjemahan karya-karya asing yang mendorong kemajuan ilmiah oleh tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi dan Ibn Sina. Namun, konflik internal, serangan eksternal, serta korupsi dan nepotisme melemahkan dinasti ini, hingga akhirnya Baghdad hancur akibat serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi, menandai runtuhnya dinasti Abbasiyah. Warisan yang besar mencakup kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, budaya, serta arsitektur yang tetap berpengaruh hingga kini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.